Jadi sebelumnya terima kasih Dok atas kesempatannya sudah berkenan hadir mau sharing bareng bersama KSSC dan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Oh ya Dok, sebelum kita mulai mungkin saya mau sedikit bertanya-tanya dulu nih Dok, kan biasanya bulan puasa ini awal-awal puasa lah ya, kita masih puasa biasanya ada beberapa orang yang masih beradaptasi nih Dok, gitu kan biasanya yang makannya eee, polanya sudah teratur, saat ini makannya mungkin sudah diatur ya, sudah ada jamnya, jadi sahur, terus berbuka, terus terkadang juga kan sahur mungkin waktunya mepet-mepet gitu kan, makannya mungkin yang apalagi anak kos gitu kan, seringnya makannya yang instan-instan gitu kan Dok. Nah, apakah nanti bisa mempengaruhi kulit kita gitu Dok, kalau misalnya kita makannya dengan seadanya, tanpa adanya nutrisi tambahan lainnya, seperti itu Dok. Nanti mungkin bisa sharing ya Dok bersama kami. Oh iya, Mbak Indah, nanti kita akan bahas ya, nanti juga di selanjutnya, di presentasi saya juga ada. Nanti makanan apa sih sebenarnya yang bagus, yang baik untuk kesehatan kita secara keseluruhan dan terutama untuk kesehatan kulit kita saat berpuasa ini gitu. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Baik Dok, berarti Bapak Ibu sudah tepat nih. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Dokter Ineke. Nanti kita bisa sama-sama sharing setelah Dokter Ineke mungkin sharing edukasinya. Monggo Dok, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan kepada Dokter Ineke. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kulit kering penyebab mudah keriput. Benar nggak sih gitu ya? Mungkin itu kan sering banyak ditanyakan. Dan juga kita akan membahas mengenai perubahan kulit yang terjadi selama bulan puasa dan bagaimana cara mencegahnya. Kulit kita ketahui merupakan bagian organ tubuh yang paling besar dan paling luas ya sebenarnya dan paling terlihat nih di antara organ tubuh kita yang lain. Jadi perubahan apapun yang terjadi pada tubuh kita biasanya itu akan pertama kali terlihat di kulit. Dan pertama kita ini juga ya, berarti keriput itu kan merupakan salah satu tanda penuaan. Penuaan kita itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi bisa dipengaruhi oleh faktor intrinsik, yaitu faktor dari dalam yang memang sudah dipengaruhi oleh genetik setiap orang. Nah ini kita nggak bisa ubah ya, dan bisa juga dipengaruhi oleh faktor dari luar. Jadi faktor-faktor dari luar ini atau intrinsik ini yang bisa kita ubah. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi penuaan itu bisa dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, polusi udara, jadi perubahan cuaca ya, kelembapan udaranya, lalu nutrisi yang kita makan, ini juga kebutuhan cairan kita ya, asupan cairan kita, stres dan kekurangan tidur. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan. Dalam hal ini yang kita akan bahas adalah keriput. Nah, sebagaimana kita tahu, pada bulan ini rekan-rekan yang beragama muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Pastinya akan banyak terjadi perubahan. Seperti tadi yang udah disebutkan juga ya oleh Mbak Indah ya. Jadi perubahan-perubahan apa sih yang terjadi selama berpuasa? Jadi perubahan pola makan. Jadi yang tadinya bisa makan jamnya bebas ya, teratur. Terus sekarang jadinya hanya bisa 2 kali. Jadi misalnya pas buka puasa dan saat sahur. Dan tentu saja asupan air akan berkurang karena kita berpuasa 12 jam, otomatis minum juga tidak bisa sesering seperti dulu. Dan juga ada perubahan jam tidur di mana harus bangun lebih pagi untuk untuk sahur. Nah, hal ini akan mempengaruhi ke kulit. Kulitnya akan jadi kekurangan cairan. Nah, ini kan semua sebenarnya seluruh tubuh kita ya mengalami kekurangan cairan. Tapi yang paling terlihat juga adalah di kulit dan akan terjadi peningkatan radikal bebas juga ya produk-produk metabolisme sehingga kulit akan kelihatan kusam, tampak lelah, kasar dan kering. Nah, sering juga ditanyakan, ada beberapa orang mengatakan, oh berarti kalau kulit saya berminyak aman dong dok ya gitu ya. Jadi katanya kulitnya berminyak, tidak terlihat kering, berarti aman dari dehidrasi kulit. Jadi sebenarnya kalau itu tidak benar ya, karena kulit berminyak pun itu bisa mengalami dehidrasi. Jadi sebenarnya istilah kulit kering dan kulit dehidrasi itu berbeda. Sering dipakai tumpang tindih, dianggap sama ya, tapi sebenarnya ada perbedaan. Jadi kita lihat ya, kalau kulit kering itu sebenarnya kondisi yang permanen dan sudah dipengaruhi oleh genetik.
Jadi ada tipe kulit, kan ada, kita tahu tipe kulit. Kalau pembagian simpelnya aja ya, jadi ada tipe kulit kering, terus kombinasi, dan berminyak atau oily. Nah, ini yang di sini yang kita bahas yang kulit kering. Terus kalau kulit dehidrasi itu sebenarnya kondisinya hanya sementara. Jadi disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca, kurangnya asupan air, nutrisi, polusi udara, dan merokok. Jadi seperti kalau saat masa puasa ini ya, yang tadi kurang asupan airnya, kurang tidur, nah itu akan mempengaruhi ke dehidrasi kulit. Kalau kulit kering, itu sebenarnya yang berkurang adalah produksi kelenjar minyaknya. Kalau untuk kulitnya dehidrasi, yang berkurang adalah air pada lapisan kulit teratas. Dua-duanya bisa diperbaiki dengan penggunaan pelembab. Kalau untuk dehidrasi, itu harus disertai oleh perubahan gaya hidup, ya. Nah, kalau untuk kulit kering itu biasanya penampilan kulitnya kelihatan kering. Ini pengaruh untuk seluruh tubuh ya kulitnya. Jadi untuk kulitnya tampak kering, bersisik, kusam, dan ini sering ditemukan rentan terhadap penyakit-penyakit kulit seperti dermatitis atau eksim. Kalau kulit dehidrasi sama ya, jadi tampak kusam juga, lelah, dan keriput serta garis-garis halus itu lebih terlihat. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu kan membutuhkan air. Kalau tubuh kita airnya cukup, maka sama sih seperti kalau misalnya kebanyakan air gitu kan seperti menggelembung ya. Nah, demikian juga sih sebenarnya istilah ininya lah, itu gambaran kasarnya lah. Jadi kalau airnya cukup, dia akan menutupi, akan seperti menggembung, jadi garis-garis halus itu akan lebih samar terlihatnya dibandingkan kalau kulitnya kurang air. Kurang air itu kan seperti kayak buah deh, buah terus udah lama, udah kurang air, kisut jadi mengkerut kan. Nah, itu akan lebih terlihat garis-garis halusnya. Kita lihat lagi, jadi ini ya sebenarnya perbandingan antara kulit normal dengan kulit kering ataupun ini kulit kering dulu ya. Jadi kalau di sini kita lihat di gambar ini, sebenarnya susunan kulit kita itu seperti brick and mortar. Jadi ya seperti batu bata sih, susunan batu bata. Nah, tubuh kita itu punya kelembapan alami yang disebut seramid. Itu salah satunya ya, sebenarnya ada 3, ada lipid, ada NMF, ada seramid. Nah, kita bahas aja salah satunya contohnya seramid. Karena dia yang paling besar fungsinya untuk melindungi kulit. Nah, seramid ini dia fungsinya sebagai semen. Jadi kayak pelekat batu batanya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu gambarnya susunan kulitnya itu bagus ya, rata gitu, tertutup rapi gitu susunan seperti batu batanya. Kalau yang di sebelah kanan karena dia kurang seramidnya, jadi susunannya itu longgar, nggak ada yang mengaitkan, nggak ada yang menempelkan batu bata itu satu sama lain, sehingga ada celah-celah. Betul, kita lihat banyak celah-celah. Nah, apa efeknya? Jadi kalau kulit kita itu banyak celahnya, alergen atau bahan-bahan yang iritasi dari luar, serta bakteri dan virus itu gampang sekali masuk. Jadi pertahanan kulit kita itu rusak, istilahnya tidak bagus. Jadi dia tidak bisa melindungi sebagaimana tidak bisa menjalankan fungsinya dengan penuh, sehingga dia akan masuk ya benda-benda tersebut menyebabkan iritasi, dan juga air yang sebenarnya di dalam udah ada di dalam tubuh kita itu gampang sekali keluar. Itu yang warna biru ya, ada panah warna biru yang naik. Nah, apalagi kalau misalnya dalam kondisi berpuasa, tubuh kita kekurangan cairan, ditambah lagi kondisi kulitnya tuh kurang bagus seperti ini, yang kurang seramidnya. Jadi pastinya akan semakin kering, akan semakin dehidrasi. Nah, bagaimana sih tips-tips perawatan kulitnya? Pastinya kita harus menjaga asupan cairan. Ini nggak boleh dilupakan ya. Jadi minumlah tetap 8 gelas per hari, tapi sesuaikan juga dengan aktivitas. Misalnya memang lagi banyak aktivitas berolahraga atau yang berkeringat banyak, cairan yang keluar dari tubuh kan pasti juga bertambah banyak. Nah, kita bisa minum lebih dari 8 gelas per hari ya, atau ini lebih kurang 2 liter. Bagaimana kalau saat puasa? Jadi tetap bisa. Jadi misalnya saat kita sahur itu kan diminum 2 gelas, terus saat berbuka 2 gelas lagi, setelah tarawih itu bisa 2 gelas lagi. Nanti sebelum tidur itu minum 2 gelas lagi ya. Jadi itu kan cukup ya 8 gelas per hari. Jangan juga langsung dibablas habis ya gitu. Maksudnya saat buka puasa langsung minumnya banyak banget. Nah, itu juga nggak bagus untuk pencernaan kita juga ya. Lalu yang penting lagi, hindari minuman yang mengandung kafein
seperti kopi dan teh, soda, dan minuman manis ya. Karena itu akan menambah dehidrasi. Seperti kalau minuman yang mengandung kafein, itu dia akan membuat kita pipis lebih sering. Jadi buang air kecil itu lebih sering. Jadinya cairan kita kan pasti akan keluar lebih sering. Demikian juga soda dan minuman manis itu dia akan mengikat air sebenarnya dalam tubuh kita. Sehingga bertambah lagi pengeluaran cairannya. Ya, jadi tidak selalu berbuka puasa itu harus dengan yang manis-manis. Ya, jadi cukup sedikit saja. Air putih sebenarnya juga cukup dan itu juga lebih baik ya. Kalau mau ditambah yang manis sedikit, mungkin dengan buah kurma, tapi jangan banyak-banyak ya. Satu atau dua itu sebenarnya juga cukup, sudah cukup. Lalu untuk perawatan wajah, itu tetap kita mencuci wajah secara teratur dan gunakan pelembab. Jangan lupa bersihkan wajah itu dengan bahan yang ringan, non-alkohol dan non-scrub. Jadi scrubbing, kalau kita mengusap terlalu kuat, itu juga akan mengangkat pelembab alami di tubuh kita, di kulit kita ya, terutama pelembab alaminya, dan juga air akan lebih cepat menguap, tadi seperti yang gambar yang saya udah jelaskan. Jadi cukup pakai yang bahan yang ringan. Lalu gunakan pelembab. Ini jangan lupa, setelah mencuci wajah, sebaiknya kita langsung menggunakan pelembab agar penyerapannya itu lebih baik saat kulit masih lembab-lembab ya. Jadi pakailah pelembab yang mengandung ceramid, hyaluronic acid, glycerin atau squalene. Itu bisa dilihat nanti di ingredient ya. Di ingredient mungkin skincare yang dipakai oleh ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Dan kalau untuk kulit berminyak, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tetap perlu menggunakan pelembab. Karena kulit berminyak pun bisa mengalami dehidrasi. Dan juga semakin bertambah kita usia, kelembapan alami kita itu juga berkurang. Nah, makanya kenapa kalau dilihat semakin orang yang usianya makin tua, itu kulitnya semakin kering. Itu karena memang itu proses penuaan, jadi kelembapan alami di kulitnya itu juga berkurang. Makanya perlu dipakai pelembab ya. Lalu yang penting itu kita lihat aja, sesuaikan dengan jenis kulit pelembabnya. Misalnya kalau untuk kulit yang kering, itu pakailah jenis pelembab yang bentuknya krim. Jadi dia akan lebih moist. Tapi kalau untuk kulit berminyak, bisa kita pakai pelembab yang sediaannya tuh lotion atau gel. Jadi nggak akan terlalu lengket. Nah, bisa juga ditambahkan face mist atau sheet mask. Jadi face mist itu yang disemprot ya. Mungkin ibu-ibu lebih tahu ya. Jadi kan bisa disemprot, jadi itu akan menyegarkan wajahnya, itu akan menambah hidrasi dari luar. Bisa disemprotkan beberapa kali sehari. Dan juga penggunaan sheet mask atau masker-masker wajah yang biasanya ditarik berupa lembaran ya. Nah, itu biasanya masker-masker ini mengandung pelembab-pelembab. Jadi ada hyaluronic acid-nya juga. Nah, itu bisa digunakan. Lalu jangan lupa bibir. Bibir ini pasti akan kering juga ya selama berpuasa ini yang biasanya yang paling sering dialami. Jadi pakailah lip balm, tapi sebaiknya lip balmnya juga jangan yang terlalu berwarna-warni. Karena kita kan kadang-kadang tiap orang tipenya berbeda-beda. Ada yang kulitnya sensitif, jadi sebaiknya gunakan yang original aja, yang benar-benar pelembab. Lalu tadi ya, setelah kalau kita menggunakan pelembab, pasti hidrasi kulit akan lebih bagus, mengurangi kerut halus dan tampilan kulitnya menjadi lebih halus. Dan ini juga ya, jangan lupakan tabir surya. Selama kita berpuasa, kan kurang cairan tadi ya. Jadi apalagi di kondisi negara kita yang tropis, itu kan panas. Dan sekarang juga bulan puasanya itu di saat bulan kemarau yang sering matahari terik sekali. Nah, itu pasti akan membuat kulitnya itu jadi lebih sensitif terhadap matahari dan gampang terbakar. Terbakar kena sinar matahari ya. Oleh karena itu perlu sekali tetap menggunakan tabir surya. Oleskan tabir surya itu 15-30 menit sebelum beraktivitas. Minimal SPF yang diperlukan itu SPF 30. Karena negara kita yang panas ya. Dan sebaiknya itu penggunaan sunscreen diulang. Bila memang aktivitasnya tidak banyak di luar ruangan, setiap 3-4 jam cukup. Misalnya pagi, nanti siang, diulang lagi setelah makan siang, itu cukup. Tapi kalau memang aktivitas harian di luar ruangan, misalnya lagi ke pantai atau aktivitas outdoor, sebaiknya itu diulang setiap 2 jam. Dan ini ya, makan makanan apa sih sebenarnya yang bagus untuk kulit kita, dan juga yang baik untuk mencegah aging, dan yang sebaiknya kita makan ya saat berpuasa.
Nah, konsumsi makanan harus yang kaya serat. Itu bagus untuk menambah hidrasi kulit, dan juga makanan yang kaya serat seperti buah dan sayuran ini banyak mengandung antioksidan. Kita tahu antioksidan itu bisa memperlambat aging, jadi dia bisa membantu untuk memperlambatlah dan memperbaiki efek-efek aging. Dan buahnya pilih yang mengandung banyak air seperti semangka, tomat atau stroberi, dan batasi makanan yang tinggi gula, lemak tersaturasi seperti mentega atau kayak bagian daging-daging yang ada lemaknya, serta makanan olahan seperti ham atau sosis. Nah, itu sebaiknya dihindarin ya, karena itu kandungan garamnya juga bisa tinggi natrium, kandungan natriumnya. Itu juga kurang bagus untuk tubuh kita dan untuk aging. Nah, kalau di sini kita lihat ini ada piramida anti-aging food. Ini yang apa yang paling bagus, paling bawah itu air. Nah, ini yang paling penting nih ya, karena sebenarnya tubuh kita itu 60-70% itu konsistensinya air. Nah, ini air yang bagus untuk hidrasi juga. Lalu setelah itu makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Apa aja sih makanan dengan indeks glikemik yang rendah itu? Itu seperti di sini kompleks karbohidrat ya, ada whole grain seperti sereal atau barley. Karena kalau makanan dengan indeks glikemik yang tinggi itu seperti mie, nasi, roti atau tepung-tepungan ya. Nah, itu juga tidak baik. Jadi untuk ke aging. Jadi dia akan mempercepat pengeluaran radikal bebas yang nantinya akan berpengaruh terhadap percepatan atau penuaan dini. Lalu yang boleh kita makan daily lagi yang baik ya, itu kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangannya itu seperti kacang almond, kacang mede, walnut ya. Itu juga bagus. Setelah itu sayur dan buah, sayur-sayuran hijau itu paling bagus, dan ikan. Nah, telur ini juga boleh ya, telur setiap hari juga boleh, dan ikan. Ikan itu lebih baik sebenarnya daripada daging merah ya. Jadi ikan seperti ikan salmon, ikan tuna, atau mackerel, itu dia mengandung banyak omega 3 dan omega 6. Nah, itu paling baik untuk menghidrasi dan supaya kulitnya nggak kering. Lalu yang semakin ke atas tuh semakin jarang ya, kita harus makannya semakin jarang. Jadi yang boleh dimakan sekitar 2 kali per minggu, itu seperti ayam masih oke ya, ayam kampung lebih baik. Dan juga yang harus jarang-jarang kalau bisa dikurangin, kalau mau ya bolehlah sekali seminggu itu boleh daging merah ataupun makanan yang manis. Dan ini juga cukup perlu ya istirahat atau tidur yang cukup, minimal 7-8 jam per hari. Karena tidur itu saat tubuh kita itu beristirahat dan meregenerasi sel-sel. Jadi saat dia itu memperbaikilah mulai sel-sel yang rusak itu di saat kita tidur. Jadi dan juga saat kalau kita kurang tidur, hormon kortisol itu ada hormon di tubuh kita ya, yang dikeluarkan itu akan berlebihan. Hormon kortisol ini kalau berlebihan, dia akan mengakibatkan kerusakan sel yang mengakibatkan peradangan. Nah, itu juga mempengaruhi ke aging dan juga ke penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi kalau kurang tidur itu sebenarnya banyak sekali efeknya juga. Dan ini olahraga tetap penting. Walaupun mungkin kita lagi berpuasa, rasanya badannya kayaknya kurang energi gitu ya, karena sedang dikurangin makannya selama 12 jam itu. Tapi sebenarnya olahraga tetap perlu. Olahraga ringan yang penting teratur. Karena olahraga ini banyak juga manfaatnya. Jadi bisa untuk mengurangi stres dan menstabilkan metabolisme tubuh. Bila metabolisme tubuh kita lancar, tidur pasti akan lebih berkualitas. Nah, ini balik lagi ke tadi ya. Jadi kulit pasti akan lebih sehat dan bersinar. Dan juga ada penelitian bahwa orang-orang yang rajin berolahraga itu tampilan kulitnya akan lebih muda terlihatnya. Jadi penuaan dininya itu penuaannya itu akan bermunculnya lebih lambat kalau rutin dilakukan ya. Lalu suplemen. Nah, suplemen ini juga diperlukan. Jadi mungkin ada saatnya kita tidak bisa makan dengan gizi seimbang yang tadi ya. Nah, bisa dibantu dengan beberapa suplemen yang mengandung antioksidan. Jadi beberapa di antaranya itu bisa ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, atau astaxanthin, atau ubiquinon yang lebih sering dikenal dengan CoQ10 ya, atau glutathione.
ada Lycopene, ya ada beberapa sih. Cuman kalau ini yang biasanya biasanya sering terdapat di pasaran. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan di judulnya tadi ya. Jadi benar nggak sih kulit kering menyebabkan keriput? Mitos atau fakta? Nah, setelah kita bahas tadi ya satu-satu, jadi kalau kulit kering dan dehidrasi, jadi dua-duanya memang penyebab mudah keriput. Jadi fakta. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Baik dok, terima kasih. Waduh, saya pikir ada lagi pertanyaan-pertanyaannya ya dok. Saya udah nungguin. Ya, ada yang mau ditanyakan? Halo dok. Ya, Mbak Indah, silakan. Apakah ada pertanyaan? Saya langsung mulai pertanyaan ya dok ya. Ini dari Ibu Rahma di Karawang dok. Pertanyaannya, bagaimana mencegah dehidrasi pada ibu hamil atau menyusui yang menjalankan ibadah puasa? Ya, oke. Terima kasih ya Bu Farma pertanyaannya. Nah, untuk ibu hamil, tetap sih yang perlu itu kan asupan airnya. Asupan air ditingkatkan, tadi minimal 8 gelas per hari. Oke, bisa diatur tadi ya jadwalnya. Jadi bisa mungkin dibagi 2 gelas pagi saat sahur, terus 2 gelas lagi saat buka, terus nanti setelah taraweh 2 gelas lagi dan sebelum tidur 2 gelas lagi. Nah, itu juga akan membantu hidrasi, memenuhi kecukupan air kita. Jadi sebenarnya kalau untuk ibu hamil tidak terlalu banyak berbeda dengan yang lain sih untuk mencukupi untuk mencegah dehidrasi. Dan makanan-makanannya juga ya tadi yang dimakan juga sebaiknya makanan-makanan yang rendah gula dan karbohidrat kompleks non kompleks seperti tepung-tepungan dan goreng-gorengan. Demikian, Mbak Indah. Baik, terima kasih dok. Ibu Rahma semoga terjawabkan ya. Pada prinsipnya sama ya dok, seperti yang tidak hamil ya dok ya, tetap menjaga minum yang cukup, terus juga mungkin sayur sama buah juga ya dok. Iya, itu penting ya, sayuran, buah, dan serat-serat ya. Ya betul. Dok, pertanyaan saya dok mungkin bisa melanjuti dari Ibu Rahma. Misalnya nih dok, kalau biasanya kan kita juga harus ada aktivitas olahraga nih dok selama puasa. Nah baiknya itu supaya kita tidak dehidrasi juga nih dok. Olahraga yang baik itu saat puasa tuh kapan sih dok? Apakah pagi hari? Takutnya kan pagi hari, aduh tuh kalau olahraga masih pagi nih gitu kan, nanti keburu haus atau gimana? Atau mungkin sore hari gitu. Oke, jadi sebenarnya sih olahraga di pagi hari atau di sore hari itu nggak masalah, tapi harus diingat karena kalau sudah agak siang itu kan matahari sangat terik. Matahari terik pasti itu akan meningkatkan pengeluaran air dan pengeluaran keringat dari tubuh kita. Nah, itu yang membuat kita rentan dehidrasi. Jadi sebaiknya pagi-pagi mungkin sekitar jam 7 itu masih oke ya, jam 6 jam 7 atau sore mungkin sambil menunggu berbuka puasa itu olahraga sebentar setelah mataharinya tidak terlalu terik ya di atas jam 4 itu juga oke. Dan olahraganya sebaiknya jangan yang terlalu berat, tapi ini disesuaikan dengan kebiasaan olahraga dan kemampuan masing-masing. Jadi kalau untuk yang memang belum terbiasa berolahraga, sebaiknya olahraganya yang ringan gitu, mungkin jalan pagi, keliling. Yang penting teratur dan minimal itu seminggu sekitar 4-5 kali. Iya, baik dok, terima kasih. Mungkin kalaupun mau berjemur supaya virus-virusnya hilang, itu jemur pagi aja kali ya dok ya. Itu pun mungkin sebentar ya dok ya. Ya, itu pagi lebih baik dan sekitar jam 7 jam 8 ya. Berarti saat matahari sudah ada tapi juga tidak terlalu terik. Karena sinar matahari yang terlalu terik itu pun tidak baik untuk kulit kita ya. Selain mempercepat aging juga akan ada resiko menimbulkan kanker kulit. Baik dok, terima kasih. Semoga bisa terjawabkan ya tadi Ibu Rahma. Ini kemudian dok ada pertanyaan dari Bapak Beni Pratama di Medan. Pagi dok, apakah selama berpuasa diperlukan suplemen tambahan bagi kulit supaya kulit tetap terjaga kelembabannya? Terima kasih. Maaf, diperlukan apa tadi Mbak Indah?
pertanyaannya? Suplemen, Dok. Apa? Diperlukan suplemen tambahan bagi kulit. Iya, suplemen tambahan ya. Nah, jadi kalau untuk suplemen tambahan, ini tergantung. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu tetap sumber antioksidan dari makanan ya, dari sayur, buah. Namun bila mungkin karena kesibukan kadang-kadang kan ada yang makannya di luar gitu ya, jadi yang agak susah mencari sayur dan buah, tidak makan di rumah. Nah, itu bisa ditambahkan suplemen-suplemen. Tadi suplemen yang mengandung antioksidan yang tadi saya katakan tadi ya. Atau mungkin juga pada orang tua atau pada orang-orang yang memang lagi diet ya, mungkin ini bukan yang berpuasa aja tapi memang lagi ada diet khusus, itu kan juga nutrisinya akan berkurang, itu memerlukan tambahan suplemen. Oke, baik Dok, terima kasih. Bapak Beni, semoga bisa terjawabkan ya Pak pertanyaannya. Kemudian ini dari Ibu Tuti Dok. Ibu Tuti di Jakarta. Selamat pagi dokter, saya mau tanya, kalau suntik vitamin C di dokter itu bisa memperbaiki kulit yang keriput nggak? Apakah ada efek sampingnya kalau suntik vitamin C secara terus-menerus Dok? Silakan. Ya. Oke, jadi kalau untuk vitamin C, itu kan vitamin C juga mengandung antioksidan. Nah, sebenarnya itu kalau untuk disuntikan atau infus ya, mungkin sekarang yang lagi banyaknya begitu, itu boleh dilakukan, tapi sebenarnya tidak perlu terlalu sering. Mungkin pada orang-orang yang memang tadi aktivitasnya banyak, lalu mungkin untuk mendapatkan vitamin C dari sayur dan buahnya kurang, itu boleh ditambahkan vitamin C. 1 sampai 2 minggu sekali masih oke. Nggak boleh terlalu sering tiap hari juga ya. Dan yang jangan lupa setelah disuntikkan vitamin C atau infus vitamin C, itu harus minum air putih yang banyak. Karena vitamin C ini merupakan vitamin yang larut dalam air. Jadi dia pembuangannya pun akan lewat air kencing kita ya, air urin atau air pipis kita. Nah, supaya mencegah dia tidak menumpuk di ginjal, nah itu harus minum air putih yang banyak supaya dia dapat dikeluarkan. Oke, baik Ya, Dok. Saya baru ternyata iya benar kalau habis suntik vitamin C kita harus minum yang banyak ya Dok supaya nggak di ginjalnya tidak berat kerjanya ya Dok. ya, itu perlu. Baik. Dok, kalau untuk suntik vitamin C itu apakah ada batasan usianya Dok? Sebaiknya sih udah ini dewasa muda ya. Kalau anak-anak sebaiknya sih belum perlu. Kalau menurut saya cukup dengan dari makanan atau suplementasi oral saja. Itu di atas 18 lah sebaiknya. 16 masih oke, tapi sebaiknya di atas 18. Oke, baik Dok, terima kasih. Oke, Ibu Tuti semoga bisa terjawab ya Bu. Jadi kalau mau suntik hati-hati, Ibu harus juga memperhatikan minum yang banyak juga ya Bu ya, supaya kerja ginjalnya tidak berat. Kemudian Kak Dok, Indah ya, boleh nggak instruksi sebentar tentang, suntik vitamin, satu aja ke dokter? iya, Ibu Kevin, nanti mungkin bisa langsung di kolom chat ya Bu ya, dari Ibu Afni Yunita di Jakarta. Mau tanya dok, apabila kulit terasa gatal dan sampai menimbulkan luka, apakah ini faktor dari kurang nutrisi dan kulit atau faktor lain seperti jamur atau yang lain-lain? Terima kasih dok, silakan. Ya, jadi kalau kulit gatal itu penyebabnya banyak sekali ya. Jadi kita harus lihat karena bisa jadi apakah gatalnya itu gatal saja tanpa disertai ada bercak-bercak atau ruam-ruam atau diawali oleh ruam-ruam dulu dan yang terasa gatal gitu. Jadi itu beda ya. Kalau memang ada ruam-ruam pun itu kita harus lihat dulu penyebabnya. Karena tiap penyebab itu beda lagi pengobatannya. Jadi bisa saja disebabkan oleh eksim, itu juga menyebabkan kering, kulitnya kering dan gatal, atau jamur, itu juga bisa. Jadi tampilannya seperti ruam merah yang bersisik. Nah, tapi kalau misalnya kulitnya hanya gatal-gatal, seluruh badan, tapi tanpa ada ruam-ruam, hanya gatal-gatal. Nah, itu mungkin kita bisa pikirkan juga apakah memang dari tadi ya kulit yang kering,
atau ada kelainan lain dari organ tubuh kita yang lain. Jadi seperti misalnya ada kelainan ginjal ya, atau kelainan hati, nah, atau gula atau diabetes ya, penyakit gula yang tinggi. Nah itu jadi harus tetap dikonsultasikan dulu sih ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat supaya bisa didiagnosa lebih pasti apa penyebab gatal-gatalnya tadi. Iya, baik dok. Jadi mesti make sure kembali ya dok supaya pengobatannya lebih tepat diberikan gitu ya dok. Iya benar. Iya baik. Ya Ibu Afni, jadi bisa dicek dulu ya Bu kalau memang Ibu ada sebelumnya mungkin mohon maaf ada riwayat tadi dokter bilang ada ginjal, sakit ginjal atau yang sakit lainnya, mungkin itu salah satu penyebabnya. Tapi kalau memang Ibu normal, sehat, nggak ada sakit penyertanya, mungkin ada bisa jadi ada penyakit kulit lainnya bisa langsung dikonsultasikan dengan dokter SPKK di rumah sakit seperti itu. Baik. Ini dok, dari Ibu Kevin tadi dok, menyambung untuk pertanyaan yang suntik vitamin C. Suntik vitamin, boleh vitamin C, bolehkah dengan vitamin yang 1000 mg sekali suntik, apakah aman? Dan kita suntik vitamin C artinya tidak usah minum suplemen, berapa hari? Maksudnya mungkin ketika sudah disuntik vitamin C, ini berapa lama sih dok tahannya gitu loh dok, untuk seminggu, 2 minggu atau setahun gitu dok? Silakan dok. Nah, jadi kembali ke suntikan vitamin ya. Jadi pada prinsipnya tubuh kita itu kalau bisa dicukupin dari makanan ya tadi ya, itu sebenarnya tidak perlu tambahan suplemen. Tapi kalau pada keadaan tertentu atau karena vitamin C ini juga punya efek untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga selain untuk regenerasi sel dan anti-aging. Jadi kalau saat kondisi tubuh kita memang lagi drop ya, lagi imun sistemnya lagi turun atau banyak aktivitas, boleh-boleh saja ditambahkan injeksi atau infus. Namun harus diingat bahwa sebenarnya tubuh kita itu hanya memerlukan kebutuhan vitamin C itu sekitar 200 sampai 300 mg saja per hari. Jadi kalaupun kita mendapat yang terlalu tinggi, itu kelebihannya akan dikeluarkan dari tubuh. Jadi saat misalnya tadi ya aktivitas lagi banyak atau memang kondisi tubuh lagi nggak enak badan, nah itu boleh ditambahkan infus vitamin C karena itu akan memboost, jadi maksudnya akan mempercepat regenerasi selnya. Namun saat kondisi tubuh biasa-biasa saja sih sebenarnya tidak perlu terlalu rutin ditambahkan karena kelebihannya pun akan dikeluarkan lagi dari tubuh. Jadi sayang aja gitu. Akan terbuang juga kalau terlalu banyak. Iya, Dan tadi baik, apalagi pertanyaannya perlu tambahan vitamin C lagi setelahnya? Iya, benar. Jadi maksudnya apakah kalau kita sudah suntik vitamin C, apa kita tidak perlu minum suplemen lainnya dok gitu? Terus berapa hari gitu kira-kira dok cukupnya? Jadi kalau misalnya kita sudah suntik vitamin C, sebenarnya sih nggak perlu tambahan vitamin C oral lagi di rumah ya. Karena tadi kecukupannya sebenarnya kalau injeksi apalagi 1000 mg itu udah jauh melebihin dari kebutuhan kita. Jadi suntik vitamin C saja. Nah, sebenarnya vitamin C ini lebih bagus lagi apabila dikombinasikan dengan vitamin yang lain. Jadi misalnya kita mau tambahan vitamin yang lain boleh. Misalnya kita tambahkan vitamin D atau vitamin E itu boleh. Tapi tetap harus dilihatkan dengan kebutuhan. Ya, baik, ini dari Ibu Natalia di Medan. Selamat pagi dok. Orang yang penyakit vertigo itu disebabkan kenapa ya dok? Vitigo itu disebabkan kenapa ya dok? Apakah Vitiligo? penyakit seperti Maksudnya vitiligo? Di sini sih tulisannya vitigo dok. Vitigo. Oh, mungkin maksudnya vitiligo mungkin ya. Karena tahu saya ada memang namanya penyakit vitiligo. Jadi kalau penyakit vitiligo itu penyakit di mana tubuh itu kehilangan pigmen. Jadi warnanya putih biasanya ya. Nah, kalau vitiligo itu disebabkan oleh autoimun. Jadi memang udah bawaan ya kalau autoimun itu. Jadi ada yang istilahnya error lah dengan sistem imunnya. Jadi dia salah mengenali pigmen kulit sendiri, itu dianggap benda asing, sehingga dia menyerang pigmen tersebut sehingga hilang. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya bercak putih tadi ya.
Jadi itu biasanya autoimun. Iya, iya dok. Ini karena ada pertanyaan tambahannya, apakah penyakit tersebut tidak akan sembuh? Apakah itu termasuk autoimun? Oh ya, berarti benar ya dok, autoimun ya dok. Iya, benar. Itu termasuk penyakit autoimun. Kita bisa obati, namun memang pengobatannya membutuhkan waktu yang lama. Biasanya itu sekitar 6 bulan lah. Kalau bila hanya dengan obat-obat oles saja ya, bisa sekitar 6 bulan itu baru terlihat perubahan. Nah, karena dia penyakit autoimun, kita tidak bisa memberikan obat untuk mencegah dia timbul kembali gitu. Jadi kita bisa obati saat dia ada kelainannya, diobati, nanti bisa hilang. Namun ada kemungkinan bisa berulang lagi atau timbul di tempat lain, itu ada resikonya. Oh, oke. Baik dok. Ibu Natalia di Medan, semoga bisa terjawabkan ya Bu. Ya, baik. Dok, tadi yang pertanyaan kulit kering itu tadi sudah dijawab lagi, ternyata ibunya memang, Ibu Tuti memang diabetes dok. Dan saat diperiksa ke dokter, gula puasanya 300. Boleh tidak mengkonsumsi suplemen-suplemen untuk perawatan kulit saya? Usia saya 49 tahun, menjelang 50 tahun. Saat ini masih mengkonsumsi metformin 3 kali sehari setelah makan. Oh, oke. Iya. Jadi memang berarti gatal-gatalnya bisa disebabkan oleh kadar gula yang tinggi tadi ya. Karena kalau kadar gula yang tinggi itu dia juga menyebabkan kulit tambah kering. Itu salah satu tanda-tandanya ya pada penderita gula itu biasa pasti kulitnya kering. Nah, jadi bisa ditambahkan tadi pelembab ya Bu ya, itu akan membantu supaya berkurang keringnya. Dan kalau untuk suplemen, boleh-boleh saja ditambahkan suplemen selama obat-obat minum untuk gulanya tetap dilanjutkan ya. Oke, baik dok. Jadi memang kalau penyakit degeneratif seperti salah satu diabetes ini kan memang masih mengkonsumsi obat-obatan terus ya dok. Jadi tetap mengkonsumsi obat, cuman didampingi ya dok, didampingi dengan pola yang baik ya dok untuk makannya dan Ya. asupannya gitu ya dok. Baik, Ibu Tuti, sehat selalu ya Bu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari, oke, saya ambil dari Ibu Nurul Ratna. Dok, seberapa seringkah kita mencuci muka ketika berpuasa? Apabila cuaca panas, langsung cuci muka dengan sabun muka apakah akan menimbulkan kulit kering? Dan mulai umur berapa ya dok kita harus mengkonsumsi anti-aging dan untuk melindungi paparan sinar matahari dari SPF, dan SPF-nya itu yang berapa? Wah, ini borongan nih dok pertanyaannya dok. Mungkin yang pertama dulu dok. Pertanyaan pertamanya dulu ya. Tadi seberapa sering kita mencuci muka ya? Nah, oke. Jadi kalau untuk mencuci muka itu minimal 2 kali sehari. Minimal 2 kali sehari ya. Bisa saat mandi pagi dan sore. Dan apabila kita memang banyak aktivitas berkeringat atau kena debu, itu kita boleh cuci muka lagi. Namun kalau untuk mencuci muka juga nggak boleh terlalu sering, lebih dari 4 kali dengan menggunakan sabun ya. Karena sabun itu juga bisa mengangkat kelembapan kulit alami, malah jadi tambah iritasi. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus ya. Nah, jadi antara 2 sampai 4 kali itu masih boleh dilakukan untuk cuci mukanya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Mbak Indah? Apabila dalam kondisi panas, kemudian kita langsung cuci muka pakai sabun muka, apakah akan menimbulkan kulit kering dok? Oh, saat panas langsung cuci muka gitu ya? Iya benar dok. Sebenarnya sih tidak masalah ya, misalnya kita mau langsung mencuci muka. Yang penting kita keringkan dulu, misalnya ada berkeringat, kita keringkan dulu keringatnya. Setelah itu kita cuci muka langsung, itu nggak masalah, tidak membuat dia kering. Yang penting tadi frekuensinya ya, jadi jangan terlalu sering, jangan lebih dari 4 kali. Iya, dok. Bukannya kalau kita habis panas-panasan, nggak tahu ya dok. Ini sih zaman saya kecil itu orang tua saya bilang kalau panas-panasan jangan langsung cuci muka karena kalau cuci muka kulitnya tuh jadi kayak putih-putih gitu loh dok. Apa benar sih dok? Itu apa sih ya dok?
Enggak sih Mbak, sebenarnya kalau itu enggak masalah ya. Cuman kalau misalnya kita lagi berkeringat, ya sebaiknya dikeringkan dulu keringatnya baru kita cuci. Nah, sebenarnya kalau yang putih-putih di wajah itu bukan karena pengaruh habis panas-panas kita langsung cuci muka. Tapi itu ada ya kondisi kulit yang namanya pityriasis alba. Jadi itu sering terjadi pada orang yang memang kulitnya tuh kering, cenderung kering dan lalu sering main, misalnya anak-anak nih ya, itu seringnya pada anak-anak dan dewasa muda yang sering panas-panasan, memang main panas-panasan, terus cuci muka atau mandinya pakai air yang terlalu panas, nah itu nambah kering kulitnya. Jadi sebenarnya bukan faktor karena panas langsung cuci muka, tapi memang itu udah ada bawaannya ya, udah ada faktor bawaan dari orang yang kulitnya kering, terkena paparan sinar matahari panas-panas terlalu lama, dan mencuci mukanya dengan air yang panas. Oke, baik dok. Jadi itu mitos ya dok. Jadi kayak jangan gitu nanti kayak model panuan gitu loh dok, putih 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 gitu kan. Nah itu mitos, karena hal itu nggak akan terjadi pada semua orang, cuma pada orang-orang tertentu yang memang udah ada bawaan genetiknya dan yang tipe kulitnya kering biasanya. Oke, baik dok. Terus kemudian tadi pertanyaannya lagi dari Ibu Nurul, itu mulai berapa kita harus mengkonsumsi anti aging? Terus kalau kita kena matahari kan harus ada pertahanan dari SPF. SPF yang aman itu berapa ya dok untuk saat ini? Nah, jadi kalau untuk anti aging itu sebenarnya proses penuaan kita itu udah dimulai dari usia 20 ya. Kan tubuh kita ini di kulit yang membuat dia terlihat kenyal, terus lebih nggak kering, kelihatan muda, itu adalah kolagen dan elastin. Jadi sebenarnya saat usia 20 itu produksi kolagen kita sudah mulai berkurang. Biasanya tuh baru 1%, jadi baru minimal. Nah, jadi sebaiknya kalau kita ingin memang mencegah kan akan lebih baik ya daripada mengobati dan akan lebih baik juga hasilnya, itu bisa dimulai dari sekitar umur 25, itu sudah boleh sih sebenarnya untuk mengkonsumsi anti-aging, suplemen anti-aging. Lalu untuk SPF ya tadi ya Mbak ya. Nah, SPF kalau untuk negara tropis seperti negara kita itu minimal 30. Jadi harus di atas 30 SPF-nya ya. Tapi harus diingat adalah cara pengolesan sunscreen-nya yang benar. Karena banyak sekali SPF-nya 30 udah benar nih ya, udah diolesin pagi. Tapi kok tetap kayaknya kebakar matahari, aging-nya juga masih tetap aja gitu ya berlanjut. Nah, itu karena penggunaannya. Karena sebenarnya yang benar itu kita menggunakan sunscreen harus tebal. Jadi itu sekitar yang benar itu sekitar 2 mg per cm persegi. Nah, kalau untuk lebih gampangnya untuk muka itu kita pakai satuan FTU, fingertips unit ya. Itu harus 2 FTU. Kalau fingertips itu adalah yang dari ujung jari ke satu ruas ini yang ada garisnya. Nah, untuk sunscreen untuk wajah itu bagusnya 2 FTU. Nah, banyak sekali ya. Tebal. Nah, kan jarang banget ya kayaknya kita pakai sunscreen setebal ini kan jadi warnanya putih banget, lengket, nggak enak gitu. Nah, jadi itu bisa kadang-kadang ada yang ngakalinnya ya udah pakai SPF 50 gitu. Jadi walaupun mungkin dia pengolesannya tidak setebal itu paling nggak dia akan turun ke SPF 30 atau 40 gitu. Jadi itu masih ke cover, ada yang begitu. Tapi kalau memang mau memakai 30 memang bagusnya agak tebal atau diulang lebih sering pemakaiannya. Oke, baik dok. Dok, ini contoh aja sih pertanyaan ya dok. Nanti mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Terus kan biasanya nih orang-orang sudah schedulein liburan nih dok. Kalau kita mau liburan ke pantai contoh gitu dok. Nah itu yang namanya di pantai gitu kan dok, kita kan pasti udah terpapar nih matahari tuh udah ini banget berjam-jam gitu kan dok. Nah itu gimana dok cara penggunaan sunscreen? Sedangkan yang saya tahu nih dok, kalau sunscreen itu sendiri katanya harus digunakan 30 menit sebelum keluar ruangan. Nah, kalau misalnya dipakai misalnya diulang lagi itu apakah kita harus ke dalam ruangan dulu atau bisa langsung gitu, Dok? Nah, oke. Jadi kalau untuk penggunaan sunscreen saat kita ke pantai itu pengulangannya harus sering. Jadi setiap 2 jam. Setiap 2 jam kita ulang lagi.
Dan nggak perlu sih masuk ke dalam ruangan lagi, Mbak. Karena kan sebenarnya udah ada proteksi dari yang sebelumnya nih, ya. Kan kita pakai 30 menit sebelum kita beraktivitas. Jadi supaya efek sunscreen-nya kan lebih baik ya, sudah bekerja dan sudah menempel gitu di wajah kita. Nah, untuk pengulangannya kan masih ada sisa-sisa sunscreen sebelumnya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau olesin, bisa diolesin langsung atau cuci muka pakai air aja, nggak perlu pakai sabun. Mungkin cuci muka pakai air, terus langsung aja timpa. Atau kalau untuk yang kulitnya memang nggak terlalu bermasalah, nggak gampang jerawat, langsung timpa aja, itu juga nggak apa-apa. Oh, oke. Nggak masalah berarti ya dok ya? Nggak masalah. Ya, baik dok. Ini Ibu Nurul semoga terjawabkan. Kemudian ini dari Bapak atau Ibu Satiawan. Dok, apakah setiap sabun muka itu sama? Kemudian karena kadang ada sabun muka yang bikin kering terus jerawatan. Atau itu hanya fase adaptasi kulit, dok? Silakan, dok. Jadi kalau sabun muka itu beda-beda ya, sebenarnya kandungannya pun beda-beda. Makanya untuk memilih sabun pun kita harus sesuaikan dengan tipe jenis kulit kita. Kalau sabun itu ada yang memang mengandung bahan-bahan yang mengeringkan. Jadi itu cocoknya biasanya untuk orang-orang yang kulitnya berminyak atau cenderung berjerawat. Jadi itu bisa mengandung seperti ada kandungan salicylic acid-nya ya, atau tea tree-nya atau AHA-nya. Nah, itu dia efek sampingnya memang bisa kering. Kalau untuk kulit wajah yang cenderung kering, yang tipe kulitnya kering ya, itu bisa menggunakan sabun-sabun yang ada tambahan pelembabnya. Jadi itu biasanya ada yang kandungan PHA-nya atau yang ada tambahan hyaluronic acid-nya. Atau kalau memang yang kulitnya bermasalah dan sensitif, cenderung gampang terkena eksim, itu bisa kita pakai sabun yang non-deterjen, jadi yang cleanser. Jadi dia tidak berbusa biasanya ya, itu akan lebih ringan. Seperti itu. Jadi memang sabun pun harus disesuaikan dengan tipe jenis kulit. Oke, baik dok. Dok, saya tuh kadang suka banget ngelihat beauty blogger itu kan merekomendasikan beberapa produk nih dok. Kayak misalnya ada satu produk yang memang sabun cuci muka, tapi dia tidak mengeluarkan busa, tapi dia bisa membersihkan, deep cleanser banget gitu loh dok. Apakah itu benar-benar bisa mengangkat kotoran gitu dok? Sebenarnya sih bisa Mbak. Jadi memang busa itu sebenarnya bukan yang utama, bukan busanya yang mengangkat kotoran ya. Jadi semakin tinggi, semakin dia berbusa, itu memang dia semakin menyebabkan kulit kering. Kaget. Menyebabkan kulit kering ya. Dan busa itu sebenarnya pertama dibuatnya itu supaya lebih nyaman gitu ya. Jadi produsennya itu pertama membuat supaya lebih terlihat ada busa, jadi pemakaiannya akan lebih nyaman gitu, dan kesannya seperti mengangkat kotoran. Nah, padahal sebenarnya kalau sabun-sabun yang tidak berbusa pun itu mereka juga ada kandungan yang memang untuk bisa mengangkat kotoran. Cuman mungkin karena kita tidak terbiasa seperti rasanya kurang bersih, tapi sebenarnya itu juga sudah mengangkat kotoran. Oh, oke. Iya baik dok, karena saya juga mendengarkan kalau kita sering cuci muka, apalagi kalau misalnya pakai sabun yang menyebabkan kekeringan kan itu bisa juga kulit jadinya kan kering ya dok ya. Nah Iya, makanya saya jadi tanya kering, gampang iritasi ya jadinya. iritasi, iya benar-benar gampang iritasi, jadi bisa menyebabkan, apalagi kalau kulit yang sensitif bisa langsung menyebabkan beruntusan dan lain sebagainya. Nah Iya, berarti aman ya dok kalau misalnya menggunakan produk yang memang nggak harus berbusa-busa kayak gitu ya dok ya? iya aman. Memang itu juga membersihkan sih. Ya, baik. Terima kasih, dokter, Bapak Ibu Satyati. Semoga bisa terjawabkan pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Erna. Ibu Erna Setiawati, mohon izin dok, kalau sudah cukup minum air, tetapi kulit masih saja kering, bagaimana ya dok? Jarang sekali saya makan gorengan, roti sesekali, sayur buah setiap hari makan, tidak makan daging atau hewan kaki 4. Terima kasih dok. Ya, oke, Ibu.
Jadi kalau untuk kulit kering tadi kan memang banyak faktornya. Memang bisa genetik, memang bawaannya udah kering. Atau bisa juga karena kulitnya dehidrasi. Itu pun tampilannya seperti kering. Nah, dehidrasi itu banyak faktor, jadi bisa dipengaruhi dari faktor cuaca. Memang kalau lagi panas atau kurang lembab cuacanya itu kan menambah kulitnya kering. Sering terpapar polusi, sinar matahari itu pun menambah kering ya. Nah, itu apabila sudah makan makanan yang tadi ya, makan makanan yang sehat, minum air yang sudah cukup, namun masih terasa kering, itulah kita perlu menambahkan pelembab. Pelembab itu ditambahkan dari luar ya, jadi kita oleskan pelembabnya di seluruh area yang kering. Nah, tadi pelembabnya pun disesuaikan dengan tipe jenis kulitnya dan seberapa keringnya. Ya baik, kayak ada saya suka dengar nih dok di beberapa iklan apa selain kita yang makan kulit juga harus dikasih makan, jadi kayak semacam lotion seperti itu ya dok ya Ya, pelembabnya. memang perlu bantuan dari luar karena kadang dari dalam saja tidak cukup. Ya baik. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari eh, Ibu Sarah Mundi Rahayu di Bogor. Tadi pertanyaannya sudah terjawabkan sebenarnya. Apakah kulit kering bisa keriput? Salah satunya faktor usia, menghabiskan waktu yang lama di dalam air, riwayat paparan sinar matahari kronis, atau penurunan berat badan. Mohon penjelasannya dok. Hmm. Jadi maksudnya ini adalah apakah benar kalau kulit kering itu bisa menyebabkan keriput dan salah satunya faktor usia. Terus kemudian menghabiskan waktu yang lama di dalam air juga kan keriput-keriput gitu dok. Ini maksudnya mungkin seperti itu dok. Terus kemudian riwayat paparan matahari kronis. Sepertinya ibunya sering banget aktivitasnya di luar ruangan atau penurunan berat badan. Mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Ya, tadi yang disebutkan Ibu tadi sih sudah benar ya. Karena memang kulit kita itu semakin bertambah usia, itu kan juga akan bertambah semakin kering. Nah, terus juga apabila direndam air terlalu lama, itu akan apa ya, mengangkat kelembapan alami yang memang ada di tubuh kita. Jadi tadi ya salah satu contohnya kan seramid. Kalau dia terendam terlalu lama, dia akan jadi swelling. Jadi itu celah-celahnya akan lebih terbuka. Jadi air yang di dalam akan lebih banyak yang keluar. Makanya kulitnya akan jadi lebih kering. Apalagi bila ditambah penggunaan sabun, misalnya berendam gitu ya, mandinya terlalu lama pakai berendam pakai sabun. Nah, sabun itu juga kalau terlalu lama itu kan juga akan mengangkat kelembapan alami di kulit kita. Makanya dia akan menjadi tambah kering. Lalu tadi apalagi ya yang ditanyakan? Paparan matahari Oh ya. kronis atau penyebab penurunan berat badan dok. Kalau paparan matahari kronis itu juga berpengaruh karena sering terkena sinar matahari itu juga akan mempercepat penguapan ya, kan berkeringat itu berarti airnya berkurang, itu kulitnya jadi dehidrasi dan kering. Dan juga sinar matahari itu akan mempercepat penuaan dini. Nah, yang kita tahu kalau salah satu tanda penuaan dini itu adalah kulitnya kering. Karena semakin bertambah usia, semakin penuaan dini itu semakin cepat, maka sel-selnya akan lambat beregenerasi dan jumlah kelembapan alaminya jadi berkurang. Lalu kalau untuk penurunan berat badan sebenarnya sih tidak pengaruh ya ke kulit kering kalau untuk penurunan berat badan. Tapi mungkin penurunan berat badannya diakibatkan oleh diet ketat mungkin ya, diet ketat. Jadi itu kan nutrisi tidak seimbang ya, pasti itu bisa pengaruh ke kulit keringnya. Iya, betul dok. Baik, Ibu Sarah Mundi di Bogor, semoga bisa terjawabkan ya Bu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Liana Purba di Medan. Apa manfaat mineral pada air sehingga sangat dibutuhkan untuk hidrasi kulit? Manfaat apa tadi Mbak? Maaf. Mineral. Manfaat mineral pada air. Manfaat mineral yang sangat dibutuhkan untuk hidrasi kulit. Maksudnya bagaimana Ini ya? mineral maksudnya air mineral atau mineral seperti zinc atau yang lain-lain gitu ya dok? Saya juga kurang paham nih dok pertanyaannya dok. Jadi kalau Mungkin Ibu Liana Bu bisa chat lagi ya Bu di lebih didetailkan penjelasannya seperti apa. Saya juga kurang paham nih Bu maksudnya Bu.
Mineralnya tuh apakah air mineral atau mineral seperti zat gizi? Baik, kita mungkin skip dulu, bisa kita lanjutkan dengan Ibu Kiki Maria. Ibu Kiki Maria di Bekasi. Ya, Ibu Kiki Maria. Ibu Liana mohon bisa menuliskan di kolom chat ya Bu ya. Ibu Kiki Maria di Bekasi, bagaimana cara mengatasi dry patch pada wajah suka hilang atau timbul? Makasih. Dok, silakan. Dry patch, maksudnya ada bercak kering gitu ya di wajah. Ya. Oke, jadi kalau untuk mengatasi bercak kering pada wajah, itu tetap kita harus menambahkan pelembab dari luar. Jadi pelembab yang mengandung seperti seramid, hyaluronic acid atau glycerin ya, itu ditambahkan. Nah, nanti dilihat dulu gimana setelah menambahkan pelembab apakah masih ada gitu dry patch-nya. Karena kadang-kadang kalau dia udah sampai meradang, iritasi, mungkin tidak cukup dengan hanya pelembab saja, tapi mungkin perlu ditambahkan obat-obat anti radang. Tapi itu harus berkonsultasi terlebih dahulu ya. Ya, baik Dok. Terima kasih. Kemudian ini pertanyaan dari Bapak Yohanes Suganda di Jakarta. Mengapa kulit bagian bawah tumit kaki kering dan agak keras? Terus kemudian Dok, dengan krim apa sebaiknya dioleskan? Apakah perlu meminum suplemen? Jika iya, suplemen apa sebaiknya untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih Dok, silakan. Oke, jadi kalau tumit kaki pecah-pecah itu sering juga ya terjadi ya. Faktornya bisa beberapa macam. Jadi bisa memang dari bawaan kulitnya yang kering. Lalu sering juga bisa ada orang-orang yang kakinya sering terendam, mungkin kalau ini seringnya pada ibu-ibu ya. Jadi mungkin kakinya sering terendam kalau saat mencuci. Jadi saat mencuci baju kakinya sering basah terkena deterjen. Nah, atau saat ini juga membersihkan kamar mandi terkena sabun pembersihnya yang iritan, nah itu juga bisa menyebabkan kering. Dan satu lagi jangan lupa juga kalau misalnya setelah dipel, itu kadang-kadang pada orang yang memang kulitnya kering dan sensitif, setelah dipel masih basah suka jalan kan di lantai, langsung terkena cairan pelnya, itu juga bisa membuat kulitnya kering. Jadi sebaiknya tunggulah setelah mengepel itu kering dulu atau gunakan sandal gitu saat berjalan. Nah, itu bisa. Dan untuk mengatasinya itu bisa ditambahkan pelembab, bisa tergantung keringnya ya, bisa dipakai yang mengandung seramid atau urea. Apabila memang terlalu tebal dan pecah-pecah, itu mungkin kandungan ureanya bisa ditinggikan. Jadi kalau untuk yang tidak terlalu kering itu bisa 10%, tapi kalau misalnya dia sampai kering tebal sekali, mungkin bisa kita pakai 20%, urea 20% yang untuk melunakkannya juga dan menipiskan. Gitu. Kalau untuk suplemennya, suplemen yang untuk menjaga kulit kering itu sih bisa ditambahkan suplemen antioksidan. Tadi kan ada contohnya beberapa. Atau sekarang juga ada suplemen yang mengandung seramid. Jadi seramidnya itu bukan hanya dioles tapi juga diminum. Ya, baik Dok, terima kasih. Semoga Ibu bisa terjawabkan ya Bu pertanyaannya, Ibu Kiki Maria. Kemudian, ini tadi kata Ibu Liana Purba, air kan mengandung mineral. Kenapa sangat diperlukan untuk menghidrasi kulit? Sehingga kita wajib minum 8 gelas sehari per hari untuk menjaga kelembaban kulit. Bagaimana maksudnya air minum atau air untuk mandi? Sepertinya ini minum deh Dok, karena air kan mengandung mineral, sehingga kita ada lanjutannya kan, makanya sehingga kita wajib minum 8 gelas per hari. Sepertinya air deh Dok. Air ya, jadi sebenarnya sih gimana? Air mineral yang diminum Dok. Ya, jadi sebenarnya tidak semua air itu mengandung mineral sih ya. Jadi makanya kadang-kadang kita sebut air mineral, tapi sebenarnya kalau dilihat tuh kandungannya tidak semua air kemasan itu ada mineralnya. Ada beberapa memang yang ada kandungan mineralnya, tapi ada kemasan yang lain tuh sebenarnya nggak ada dan kalaupun ada kecil sekali gitu. Jadi sebenarnya kita sih, maksudnya itu tidak yang terlalu
diwajibkan. Maksudnya nggak harus kita minum air yang ada mineralnya. Itu sih nggak, karena dari mineral pun bisa kita dapatkan dari makanan biasanya. Ya, jadi nggak mesti minum yang air mengandung mineral, air biasa aja ya dok ya? Iya. Dok, kalau air, maaf, kalau air kan ada beberapa orang yang mungkin tinggalnya ada yang mengkonsumsinya air tanah gitu kan dok, ada air pump gitu. Sebenarnya lebih bagus yang mana sih dok kalau mengkonsumsi air itu dok? Supaya Jadi kulit kita juga kan kalau ada beberapa sekarang kan yang terkena itu kering atau gimana gitu dok. kalau kita di sini kan sebenarnya kayak air mineral, air pump atau misalnya air tanah gitu ya. Di sini kan kita belum melalui pengolahan yang memang bisa diminum langsung. Jadi tetap sih itu harus dimasak terlebih dahulu, diolah, dan kadang-kadang kalau dia langsung itu kandungan, memang ada yang kandungan mineralnya itu terlalu tinggi. Justru itu tidak baik untuk kulit kita. Makanya seringnya kita minumnya air yang udah diolah itu ya, yang air kemasan atau kadang-kadang disebutnya air mineral. Karena itu dia sudah melalui pengolahan. Jadi prosesnya itu sudah disesuaikan, cocoklah untuk kondisi kulit kita. Ya, baik dok. Terima kasih. Dok, ini saya akan membacakan satu pertanyaan lagi nih dok. Pertanyaannya tadi udah sih beberapa banyak. Apakah sering bikin kulit, ini dari Ibu Amalia Wirawan. Apakah sering pakai facial foam bisa mengurangi kulit kering? Ini justru kebalikan Mengurangi, pertanyaan dok. Bisa maksudnya mengurangi kulit sering kering. facial mengurangi kulit kering. Facial foam ini maksudnya dicuci muka kali ya dok? Apakah sering pakai facial foam? Berarti cuci muka ya dok ya? Oh iya, sabun cuci muka berarti. Ya, bisa mengurangi kulit kering. Ini justru kebalikan pertanyaannya dok. Apakah sering menggunakan facial foam bisa mengurangi kulit Bisa kering? mengurangi. Iya. Oh, jadi sebenarnya sama sih facial foam mau yang cleanser ataupun yang lain ya. Kalau terlalu sering dipakai, itu kan dia pasti mengangkat kelembapan alami. Karena gini, kan tujuannya itu adalah mengangkat kotoran. Facial foam ataupun sabun-sabun yang lain, dia mengangkat kotoran yang ada di kulit kita. Tapi apabila kita sering menggunakannya, sedangkan mungkin kotoran atau kulit matinya udah nggak terlalu banyak di situ, itu kelembapan alami juga akan ikut keangkat. Kelembapan alami. Jadi tadi faktor-faktor seperti natural moisturizer factor ya, ceramid, lipid. Nah, itu yang melindungi kulit kita tadi, yang membuat kulit kita lebih kuat menahan dari faktor-faktor dari luar. Nah, itu dia akan ikut keangkat juga. Semakin sering kita cuci muka ya semakin banyak yang keangkat. Akibatnya kulit kita jadi kering gitu. Jadi sebenarnya tetap nggak dianjurkan lebih dari 4 kali sehari penggunaannya. Iya. Baik dok, terima kasih. Mungkin ada take home message yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu semua pada siang hari ini dok. Ya, oke. Jadi selama bulan puasa ini untuk ibu-ibu atau rekan-rekan yang berpuasa, jangan lupa untuk meningkatkan asupan air ya. Jadi tingkatkan minum air putih dan jangan banyak minum atau makanan yang mengandung gula. Karena itu pun kurang bagus, jadi akan menyebabkan kulit tambah dehidrasi. Nah, olahraga dan tidur yang cukup itu juga harus dijalankan selama bulan puasa ini. Dan untuk kulit kering dan kulit apapun jenisnya, apalagi dengan semakin bertambah usia, tetap lebih baik diberikan tambahan pelembab untuk mencegah penuaan dini dan iritasi. Jadi kulit kering itu biasanya lebih sering iritasi ya. Jadi basic perawatan itu harus skincare, pelembab dan sunscreen. Itu dua itu yang penting ya. Ya baik Dokter Ineke, terima kasih. Jadi mungkin saya tarik kesimpulannya. Jadi Bapak Ibu tetap harus menjalankan pola hidup yang sehat, hindari juga stres. Terus juga tadi dokter sudah mengatakan
penggunaan kalaupun keluar rumah harus dengan pelembab dan sunscreen, ada pertahanan dari tubuh juga. Terus kalau makanan juga yang baik, kalau bisa makanan yang bergizi, asupan gizinya juga harus seimbang. Terus juga kalau misalnya kecukupannya kurang, bisa dibantu dengan suplemen. Kalau misalnya ya kulit juga mau tetap sehat, juga mungkin ada aktivitas olahraga. Olahraga bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh Bapak Ibu semuanya. Ini juga sekedar informasi dari Bethsaida Hospital Tangerang. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih jauh, tadi banyak pertanyaan yang masih dilontarkan, cuman ada beberapa yang berkaitan, ada yang enggak, jadi mohon maaf, yang kami bacakan adalah yang berkaitan. Jadi kalau yang mau tahu lebih lanjut lagi, tadi kan juga di awal acara Bethsaida sudah menginformasikan ya di videonya bahwa bisa tetap melakukan kunjungan itu ke rumah sakit. Nanti kalau misalkan khawatir atau bagaimana bisa kontak dulu pihak rumah sakitnya. Jadi di sini ada websitenya di www.betsaida.hospital.com. Kalau mau tahu lebih update informasinya bisa follow Instagramnya Betsaida @betsaidahosp, dan ada YouTube channelnya di Betsaida Hospitals. Dan teleponnya mungkin Bapak Ibu mau tanya-tanya dulu nih supaya nggak terlalu banyak orang di rumah sakit, tanya dulu nih, banyak nggak ya orangnya, saya mau datang nih ke rumah sakit. Bisa telepon di 0212-930-9999 atau di 0812-8111-9999.